Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial non-eksak, di mana persamaan diferensial non-eksak ini nantinya memerlukan apa yang namanya adalah faktor integrasi. Ini faktor integrasi ini pada umumnya bisa digunakan sebagai penghubung, ini ya, integrator, dan sehingga nanti kembali menjadi eksak, baru penyelesaiannya sama dengan persamaan diferensial eksak. Sehingga bentuk umum persamaan diferensial non eksak itu masih berbentuk sama dengan persamaan diferensial eksak, yaitu ada dua fungsi yang memuat keduanya adalah variabel xj, sehingga bentuk umumnya ini seperti persamaan satu, yaitu mxj dx plus nxj dz. Nah, tetapi dikatakan tidak eksak apabila suatu fungsi mxj ini apabila diturunkan terhadap dz, nilainya tidak sama dengan fungsi nxj apabila diturunkan terhadap variabel x. Ini ya, nilainya tidak sama. Nah, inilah yang disebut dengan tidak eksak. Itu catatan di situ dulu, teman-teman. Nah, bagaimana solusinya ketika suatu persamaan diferensial ini terdeteksi tidak eksak? Nah, maka diperlukan suatu tambahan faktor yang disebut dengan faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini disimbolkan dengan mu. Nah, boleh mu x ataupun mu z juga boleh sebenarnya, gitu ya. Nah, mu x itu sama dengan pangkat integral px dx, di mana px itu sama dengan 1 per m xz dikalikan turunan dari n terhadap variabel x dikurangi turunan dari m fungsi m ya diturunkan terhadap variabel z, atau px itu bisa saya tulis 1 per nxz turunan dari m diturunkan terhadap z dikurangi turunan dari fungsi n terhadap dx, atau biasa disimbolkan dengan bahasa lain yaitu turunan dari mu terhadap variabel x atau faktor integrasi sama dengan turunan, ini simbol turunan ya, turunan fungsi m terhadap z dikurangi turunan dari n terhadap x dibagi n ini kali mu. Nah, atau seperti ini, karena itu adalah faktor integrasi juga. Sehingga setelah ketemu mu x atau faktor integrasinya, baru dikalikan semua ruasnya. Baik di sini, karena sebenarnya di sini dikalikan karena 0 kali mu x itu tetap menghasilkan 0. Ini ya, mu x kali mxz dx plus mu x dikali nxz dz sama dengan 0. Nah, nanti cobalah kita cari lagi atau diturunkan setelah ini dikalikan, nanti diturunkan mxz terhadap dz, nxz terhadap dx diturunkan, hasilnya sama atau enggak. Nah, kalau sama berarti sudah dikatakan persamaan diferensial eksak. Nah, lanjut saja ke contoh biar teman-teman ada gambaran secara spesifik. Nah, selesaikan persamaan diferensial berikut. Kalau ada suatu fungsi persamaan diferensial z dx plus 2x dz sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, untuk melihat itu, nah kita review kembali persamaan diferensial eksak fungsinya atau bentuk persamaannya, yaitu mxz dx
plus nxz dy. Nah, ini ya. Ini dx, ini dy. Nah, misalkan yang memuat dx itu adalah m, yang memuat dy itu adalah n. Nah, sehingga kita cari turunnya masing-masing. Ini ya. Dari fungsi y dx plus 2x dy sama dengan 0. Do m xy per dy, artinya turunan dari y itu diturunkan terhadap variabel y adalah 1. 2x dy, nah ini ya, 2x dy. 2x dy ini adalah kita cari nxy nya adalah 2x, diturunkan terhadap x adalah 2. Nah, tentu nilai hasil turunan dari m terhadap y 1, nilai fungsi n terhadap dx adalah 2, tidak sama, 1 dan 2, sehingga memerlukan namanya adalah faktor integrasi. Nah, faktor integrasinya adalah mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Nah, px sama dengan 1/2x. Nah, artinya 1/2x ini adalah 2x-nya ini adalah n, ini ya. Terus turunan dari mxy per dy adalah 1, turunan dari nxy terhadap dx adalah 2, 1 kurangi 2 min 1, 1/2x kali min 1 sama dengan min 1/2x. Sehingga bisa saya tulis mu x sama dengan e pangkat integral min 1/2x dx. Nah, integral 1/2x itu bisa saya tulis adalah min setengah ln x. Ini ya, min setengah ln x. Nah, ln itu kan mempunyai sifat yang sama terhadap perpangkatan. Ini saya tuliskan bahwa mohon maaf ini ya, integral min setengah x dx itu sama dengan min setengah integral 1/x dx. Nah, ini bisa saya tulis juga min setengah ln x. Ini ya, ini adalah plus c, mohon maaf. Nah, ini adalah hasil pengintegralan dari min setengah x dx. Nah, ini ya. Nah, saya mereview kembali bahwa sifat log ini ya. Ketika ada b log a itu sama halnya dengan log a pangkat b. Nah, sehingga kalau karena sifat ln ini sama dengan log, ini bisa saya tulis ini ya, menjadi ln ini, ln x pangkat min setengah. Nah, ini ya, plus c. Nah, kita kembali ke sini, e pangkat ln x setengah, ln x pangkat min setengah. Sifat ln, sifat eksponensial ketika dipangkatkan terhadap ln. Nah, ini bisa menghasilkan x, atau ketika ada e pangkat ln a. Nah, ini saya sifat ini ya, sifat dulu saya ingatkan sifat itu sama halnya dengan a. Nah, sehingga ketika ada e pangkat ln x pangkat min setengah itu sama halnya dengan x pangkat min setengah. Nah, ini. Nah, sehingga ketemu faktor integrasinya adalah x pangkat min setengah. Nah, ketika ketemu faktor integrasi ini, nah ini tinggal dikalikan ke persamaan awal
ini ya, saya kasih simbol yang berbeda biar teman-teman mudah memahami. Nah, ada X pangkat min setengah Y dx plus X kali, X pangkat min setengah 2X. Nah, ini saya lanjutkan aja. Ini ya. Nah, dari sini kalau lebih mau mempermudah, nah ini boleh apa namanya, jadikan ini ya, Y dx plus X ini ya, 1, atau bisa saya tulis ini menjadi 2X pangkat setengah. Nah ini ya, mohon maaf, di Y sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa X pangkat setengah padahal adalah min setengah? Ingat, ini kan memuat ada X lagi. Ketika ada X pangkat M dikalikan X pangkat N, itu sama halnya dengan X pangkat M plus N. Ini adalah sifat perpangkatan. Nah, ini saya ingatkan konsep-konsep matematik. Karena apa? Karena di dalam konsep matematik hubungan antar konsep itu sangat penting dan sangat mendukung satu sama lain. Nah, inilah keunikan di matematik itu adalah masih mengingat, masih menggunakan dan atau masih menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Jadi kalau bahasa simpelnya, ketika kita kehilangan atau tidak mengikuti satu topik atau satu materi, nah kadangkala untuk melanjutkan materi-materi berikutnya kita akan kesusahan karena hubungan antar konsep di matematik itu masih erat, gitu ya. Nah, setelah ketemu ini, teman-teman harus mencari kembali. Nah, ini ya, M Z. Nah, ketika ini diturunkan terhadap Z, maka Z ini menjadi suatu konstanta, maka hasilnya adalah 1 per X pangkat setengah. Ini ya. Ini. Nah, kita lihat yang nilai dari N. N kita turunkan terhadap X. Nah, ini ya. Nah, N adalah 2X pangkat setengah. Ini ya. 2X pangkat setengah ketika kita turunkan maka menjadi apa? 2 kali setengah, mohon maaf, ini ya, terus ini X setengah min 1. Nah, ini bisa saya tulis menjadi ini 2 kali 1, 2 per 2, 1 ya. Terus dikali X setengah min 1, yaitu min setengah. Ini ya. Min setengah. Nah, sehingga bisa saya tulis kalau disamakan 1 per X pangkat setengah. Nah, ini ya. Nah, coba lihat teman-teman dari sini nilainya, turunan fungsi M terhadap Z itu nilainya sama dengan turunan fungsi N terhadap, kita turunkan terhadap variabel X. Nah, dari sini bisa dikatakan suatu fungsi dengan faktor integrasi
dikatakan persamaan diferensial eksak. Nah, langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan PD eksak. Nah, ini kita mengingat pertemuan kelima mengenai PD eksak. Nah, langkah-langkahnya ini kita sudah mengarah sampai ke sini. Nah, ini ya. Tinggal kita menyelesaikan langkah 3 sampai langkah 7. Tetapi langkah 7 ini tentu dalam contoh soal tersebut tidak ada masalah syarat awal. Nah, sehingga langkah 7 tidak sampai langkah 7. Cuman langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6 yang harus diselesaikan. Ini ya. Nah, langkah ketiga, ketika kita sudah mendapatkan PD eksak, maka bentuk umum atau solusi umum dari penyelesaian persamaan diferensial eksak yaitu adalah f(x)(z) sama dengan integral m(x)(z) dx plus hj. Ini ya, ini saya tulis kembali saja. Ini ya, nah ini saya tulis kembali. Nah, dari sini langkah 3, M-nya tadi apa? Nah, untuk M-nya teman-teman ini yang sering dilakukan mahasiswa ketika mengerjakan soal, terutama PD non eksak. Nah, ini ya. Untuk MXZ-nya itu yang digunakan persamaan awal. Belum ketika itu PD non eksak kan ketemu MXZ-nya, betul. Tetapi karena tidak eksak, itu nanti mencari faktor integrasi. Setelah ketemu faktor integrasi, nanti dikalikan ke persamaan awal. Nah, dari situlah ketemu MXZ yang baru. Nah, MXZ yang baru itu yang ini. Nah, yang ini saya blok ini. Nah, ini ya. Nah, yang digunakan harusnya yang ini. Nah, itu ya. Bukan yang persamaan awal tadi JDX plus 2X dz. Nah, kadangkala teman-teman mahasiswa ini kalau mengerjakan kadang sering lupa yang pertemuan atau yang persamaan awal gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah ketemu faktor integrasi dikalikan dan lalu diuji cobakan lagi dan hasilnya ternyata eksak, maka langkah 3 harus diselesaikan dan kedapatan M adalah 1/x pangkat setengah kali Y. Ini ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ini M plus H J. Nah, ini ya. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah nah ini pertemuan kelima, kita cek. Nah, ini ya, kita integralkan. Nah, hasilnya apa? Nah, ini setengah, kalau ini kan contoh-contoh ketemu plus HJ ini. Nah, ini kita ikuti fx dulu gitu ya. Ini sama, kita ikuti integral dari 1/x pangkat setengah Z dx, bukan dz, dx. Artinya Z ini bukan lagi dikatakan menjadi variabel, tetapi dikatakan konstanta. Boleh saya keluarkan menjadi Z integral ya. Y integral 1/x pangkat setengah dx. Nah, ini ya.
plus suatu fungsi Z. Nah, dari sini bisa juga saya tulis Z integral, nah ini maaf, Y integral X pangkat min setengah dx plus suatu fungsi H terhadap variabel Y. Ini. Nah, catatan saya kembali lagi ke mata kuliah kalkulus integral, bahwa suatu sifat fungsi aljabar, ya, ini catatan, bisa diintegralkan atau dapat diintegralkan apabila pangkatnya tidak sama dengan min 1. Selain min 1 itu akan ada hasil pengintegralannya, seperti itu. Nah, kita cek hasil pengintegralannya, ini tetap Y dikalikan, nah ini ya, 1 per 1, karena ini min berarti saya langsung saja min setengah, ini ya, dikalikan X pangkat satu min setengah. Bisa enggak ya? Nah, ini ya. Terus plus H suatu fungsi H terhadap variabel Y, saya tulis kembali ini. Nah, ini bisa saya tulis Y kali 1/1 kurangi setengah, yaitu setengah. 1/setengah itu 1, langsung saja 2. Nah, kali X pangkat setengah, ini ya, plus H Y. Nah, ini sudah ketemu. Nah, setelah itu kita menuju ke langkah 4. Di langkah 4 itu dimana turunkan suatu fungsi f(x, y) itu terhadap y, dan nanti hasilnya samakan hasilnya dengan nilai n x y. Nah ya teman-teman, nanti setelah ketemu f(x) itu diturunkan. Nah, itu kita sama dengankan dengan n x y. Nah, ini diturunkan terhadap variabel y ya. Ingat, diturunkan terhadap variabel y. Jadi mohon teman-teman, suatu integral, suatu turunan itu diturunkan terhadap variabel apa. Nah, itu harus menjadi catatan. Nah, itu ya. Nah, ini saya langsung setelah ketemu hasil pengintegralannya. Nah, ini kita turunkan. Ini yang diturunkan adalah ini Y kali 2X pangkat setengah plus HY, ini langsung diturunkan ya. Ini untuk mempermudah saja. Sebenarnya ini kalau lebih teman-teman masih agak bingung, saya perjelas lagi. Saya tulis langkah yang saya skip. Saya tulis secara sistematik dulu. Nah, ini ya. Ini H. Terus diturunkan ya. Nah, ini ya. Ini masih saya tulis kembali.
N-nya tadi, mohon maaf, N-nya adalah 2x pangkat setengah. N-nya adalah 2x pangkat setengah. 2x pangkat setengah. Ini ya. Terus turunan dari fx-nya yaitu ketika diturunkan terhadap z, nah ini 2x pangkat setengah dianggap adalah suatu konstanta. Turunan dari z adalah 1, sehingga tetap kita tulis 2x pangkat setengah, ini ya, plus turunan dari absen z. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui H absen z ya, itu 2x pangkat setengah dikurangi 2x pangkat setengah. Nah, ini sama dengan 0. Jadi ketemu H absen Z-nya sama dengan 0. Setelah itu baru untuk memperoleh HZ kita integralkan. Integral dari 0 adalah 0. Ini ya. Nah, tuliskan penyelesaian umumnya yaitu fxz sama dengan C. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kita kembali ke pertemuan kelima. Sudah saya jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial eksak. Fxz yaitu sama dengan C, disama dengankan C. Kita kembali hanya ditulis hanya. Nah, maksudnya ini. Maksudnya, nah, ini kan sudah ketemu nih. Nah, ketemu fx-nya. Fx-nya adalah Z kali 2x pangkat setengah plus HZ. Ini ya. Nah, ini. Nah, HZ, mohon maaf ini. HZ sama dengan C. Nah, karena sudah ketemu HZ, HZ-nya adalah 0, maka solusi umum persamaan diferensial eksak, maksud saya dari non eksak kita eksakan, yaitu dengan bantuan faktor integrasi adalah Z kali 2x pangkat setengah, ini ya, plus 0, tetap saya tulis Y sama dengan, atau Y kali 2x pangkat setengah sama dengan C. Jadi teman-teman, inilah solusinya mengenai contoh soal dari persamaan diferensial non eksak dengan bantuan faktor integrasi menjadi eksak dan bagaimana pembuktiannya, dan langkahnya mengikuti persamaan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial eksak langkah 1 sampai langkah 7. Kecuali tadi tidak ada syarat awal, karena tidak ada syarat awal maka sampai langkah 6. Nah, jadi teman-teman, itu ya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu selalu jaga protokol kesehatan, dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa besok ya pada teman-teman yang menjalankannya. Nah, semoga tetap istiqomah dan menjadi ladang pahala. Dari itu tetap semangat belajar walaupun kondisi puasa ya. Jangan kendor dan terus belajar, karena sebentar lagi juga ujian tengah semester. Nah, nanti hari Rabu kita Google Meet lagi ya. Hari Rabu nanti saya jelaskan soal-soal di latihan pada modul itu, nanti kita
bahas bersama-sama. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.